Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo Sobat Kampus, kembali lagi di Kampus Talk, cerita dan ruang mahasiswa. Bareng aku, Faliha Salmasyah, bakal nemenin kamu 30 menit ke depan sambil ngobrol-ngobrol santai tapi tetap inspiratif. Nah, Sobat Kampus, di sini siapa nih yang cita-citanya pingin aktif perkuliahan, terus aktif organisasi tapi tetap dapat beasiswa? Kedengarannya kayak berat banget ya. Nah, Sobat Kampus, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan sangat spesial karena di sini narasumbernya bakal buktiin bahwa aktif organisasi, aktif perkuliahan, dapat beasiswa itu bisa jalan dengan selaras nih teman-teman semuanya. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Fadila. Halo Kak Salma. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik banget ya. Nah, untuk Sobat Kampus, ini ada Kak Fadila. Kak Fadila ini ada termasuk Ketua Umum Genbi Komisariat UIN Gus Dur Pekalongan ya? Iya, Oke. betul. Untuk Sobat Kampus, Kak Fadila bisa banget kenalan dulu ke Sobat Kampus dari nama, prodi, terus semester berapa? Boleh kenalan dulu, Oke. silahkan. Halo Sobat Kampus, kenalin nama aku Fadila Arifatul Hasanah. Teman-teman bisa panggil aku Fadila. Aku mahasiswa semester 6 program studi akuntansi syariah. Oke, dari akuntansi syariah ya. Betul. Oke. Langsung aja kita nanya nih Kak Fadila. Kak Fadila kan ikut namanya beasiswa Program Bantuan Pendidikan ke Bank Sentralan. Bener ya? Iya, betul. Oke. Boleh cerita nih sedikit awal mula nih Kak Fadila bisa tertarik dan memilih beasiswa ini apa nih Kak Fadila? Coba bisa ceritain nih. Pertama kali ya Kak, aku Oke. mulai tertarik sama beasiswa ini tuh di semester 2. Semester 2. Semester 2 dulu kita awal-awal mulai ini ya Kak, kepo-kepo beasiswa gitu ya Iya, yang di bener-bener. UIN. Salah satunya tuh ada dulu namanya masih beasiswa Bank Indonesia. Tapi kalau sekarang namanya kita ganti. Jadi Program Bantuan Pendidikan ke Bank Sentralan. Jadi fokusnya nggak hanya apa ya, kita pengembangan akademik aja, tapi kita juga belajar tentang ke Bank Sentralan itu sendiri. Dulu aku awal banget tertarik ketika ngelihat cutting-cutting pakai baju yang merah-merah ini teman-teman. Bajunya agak mencolok gitu. Dan yang aku tanya-tanya ke cutting aku, dulu tuh dia bilang kalau misalkan beasiswa ini tuh beda dari yang lain. Bedanya adalah kita nggak hanya dapat pendidikan, kita nggak hanya dapat bantuan finansial ya, tapi kita juga dapat forum untuk pengembangan diri. Nanti di situ ada leadership camp, ada juga kita ditempa di soft skill-nya kita melalui kepemimpinan, dan juga ada pelatihan gitu Kak. Oh, berarti beasiswanya ini benar-benar banyak plusnya ya. Ada banyak apa ya bahasanya, kegiatan-kegiatan yang seru gitu dan Iya, bermanfaat betul. gitu ya. Kalau untuk proses untuk mendapatkan beasiswa itu apa aja nih Kak? Awal mulai step by stepnya tuh gimana? Oke, kalau step by stepnya ya Kak, kurang lebihnya sama sih kayak beasiswa lain ya teman-teman. Jadi di sini kita yang pertama ada seleksi administrasi. Kita dicek ya berkas-berkas kita udah lengkap atau belum, sesuai sama kriteria atau enggak. Kalau sekarang ini ya per tahun ini kita ada pembatasan program studi. Jadi akan ada beberapa list program studi yang bisa ikut. Salah satunya ya saya ini akuntansi syariah gitu ya. Setelah proses administrasi selesai, kita lanjut ke tes yang lain Kak. Di sini ada waktu itu kita tes tertulis pakai CBT gitu. Kita tes tentang pengetahuan kita di bank sentral, pengetahuan kita di moderasi dan juga lain-lain. Tapi itu tiap tahunnya beda-beda sih topiknya gitu. Yang terakhir setelah 2 proses ini kan tadi seleksi internal ya. Setelah 2 proses ini selesai, kita lanjut ke wawancara. Wawancara ini yang ngewawancara langsung dari pihak BI. Iya. Langsung ya, terasa banget deg-degannya jadi. Itu part paling menegangkan sih Kak bagi aku. Bener-bener. Karena dulu aja ya, pas aku pertama kali ya, sekedar info nih teman-teman, aku udah dapat 2 tahun ya, berarti 2 kali, aku udah 2 kali melewati proses itu. Dulu pas pertama, aku takut dan deg-degan banget ketika melihat nih, teman-teman udah masuk ruangan. Kita kan ada beberapa sesi ya, waktu itu mereka selesai, mereka kayak, aduh tadi aku gimana ya gitu kan. Itu bikin kita tambah deg-degan kan yang belum. Nular ya deg-degannya. Nular gitu. Terus pas itu aku udahlah terabas aja. Aku di rumah udah prepare, aku akan perform yang maksimal gitu. Pas di wawancara kedua ini aku cukup pede.
Karena kan udah pernah ya Kak ya. benar. Pas udah pernah, tapi kok ternyata di tahun ini juga setiap tahunnya tuh agak beda gitu Kak. Proses-prosesnya tuh agak beda. Jadi mungkin kita bisa bercermin dari seleksi tahun lalu, tapi kita nggak bisa hanya berpaku pada proses tahun lalu. Benar. Kalau di tahun ini kita lebih banyak pewawancaranya. Kita ada berapa ruangan ya kemarin? Ada 3 ruangan. Jadi dibagi 3 sesi gitu Kak. Untuk wawancaranya tuh di tiap 3 ruangan itu biasanya seputar apa aja tuh Kak? Kalau isinya sih kurang lebih sama ya Kak. Kita tentang kebank sentralan itu. Jadi pengetahuan teman-teman tentang BI, terus juga kebijakan-kebijakan dari BI, bahkan sampai isu-isu ekonomi sekarang ini Kak. Oh, berarti semua isu-isu topik-topik pembahasan di Indonesia khususnya itu juga dibahas di ruang wawancara tersebut? Iya, jadi kita belajarnya sih lewat itu. Kalau biasanya kita belajar lewat situsnya BI, di situ lengkap banget sih berita-berita terkini. Oh, setelah wawancara habis itu stepnya apa lagi? Langsung pengumuman. Langsung pengumuman. Itu selisih dari wawancara sampai pengumuman itu berapa hari itu kira-kira? Kalau kemarin ya, di periode ini nggak terlalu lama sih Kak, mungkin 1 bulan gitu ya. Tapi kita nggak bisa memastikan apakah selalu 1 bulan atau enggak. Oh, kalau setiap ini kan berarti komisariat UIN Gus Dur ya, itu setiap komisariat itu diterima di beasiswa Bank Indonesia itu berapa orang tuh kira-kira? Oke. Ini ada info juga nih teman-teman Oke, ya. boleh, Jadi info. kalau di tahun ini kita ada penambahan. Tahun sebelumnya tuh hanya 50, tapi di tahun ini per 2026 ini kita tambah jadi 55. Oh, berarti jadi 105 105 itu per apa Kak? per komisariat ya? Enggak, Oh, itu per gimana? komisariat 55. Oh, baik, 55. Oh, banyak ya. Iya. Lumayan. Jadi peluang buat dapat beasiswanya tuh juga lebih besar ya. Tapi tetap harus persiapan lebih Betul. matang tetap ya. Terus kalau itu kan persiapan pas prosesnya ya. Tapi kalau persiapan sebelum menghadapi prosesnya itu kira-kira Kak Fadila ngapain aja tuh? Oke, yang pertama ya, karena aku juga melihat dari kating-kating yang udah-udah, mereka tuh kebanyakan bukan anak-anak yang kuliahnya lempengan gitu. Mereka tuh selain ada yang prestasi di akademik, mereka juga banyak yang berprestasi di non akademiknya Kak. Salah satunya dengan kita ikut organisasi ya, kita aktif di organisasi itu akan bisa menambah nilai tambah kita, nilai plus kita di mata pewawancara ataupun penyeleksinya itu pasti akan lebih naik gitu. Soalnya kan kita nggak hanya belajar gitu ya secara di kampus, tapi kita juga belajar soft skill yang kita dapat di organisasi itu. Oh iya. Terus kalau tantangannya nih, tantangan menghadapi proses-proses persiapan ya kan di proses dapat beasiswa itu buat lolos itu tantangannya apa aja nih Kak Fadila? Oke, yang pertama mungkin kita tantangan dari diri sendiri Kak. Iya. Tantangan dari diri sendiri itu dulu aku pertama agak takut. Itu tantangannya sih, karena kadang orang-orang banyak nih teman-temanku juga yang udah minder sebelum mereka daftar, mereka udah aduh nanti prosesnya kayak gini nanti Overthinking gitu ya. udah overthinking dulu. Jadi kayak yang harus kita lawan tuh rasa takut itu Kak. Kalau kita udah nyoba nih, kita udah coba melangkah, walaupun gagal menurutku nggak apa-apa sih ya, karena kan gagal itu bagian dari proses. Iya, coba lagi gitu ya. Jadi selagi masih ada kesempatan, kita baiknya langsung coba aja sih. Benar-benar, berarti emang kuncinya itu salah satunya berani ya. Iya. Berani untuk mengambil kesempatan ya. Betul. Terus kalau menjadi tugas dan tanggung jawab menjadi seorang ketua Genbi nih kan udah 2 periode berarti itu apa aja sih tanggung jawab dan apa ya program kerjanya gitu bagaimana? Oke, kalau tugas ketua ya, mungkin teman-teman udah banyak tahu kalau misalnya ketua ini bertanggung jawab untuk mengkoordinir anggotanya. Betul. Tapi yang bikin beda di Genbi ini tuh karena kita di bawah naungan dari BI Tegal yang mana meliputi 4 komisariat nih Kak. Jadi kita juga bertanggung jawab ke Presiden Genbi Tegal. Jadi kalau misalkan saya bertanggung jawab untuk mengkoordinir anggota di UIN Gus Dur. Terus nanti di atas saya masih akan ada Dewan Pengawas, ada juga Presiden yang menaungi semua komisariat itu. Oh gitu. Terus kalau kan pasti kan ada program-program kerja unggulan ya, ada program kerja per bulan gitu-gitu ada ya berarti ya? Ada. Apa tuh program kerja per bulannya tuh biasanya ngapain aja tuh Kak Genbi? Oke, kalau itu kita beragam banget ya Kak, karena kan nggak hanya tentang pengembangan diri kita ya, pelatihan-pelatihan itu. Kita juga ada namanya desa binaan nih Kak. Oh, desa binaan tuh gimana tuh ceritanya? Desa binaan tuh kayak kita nggak hanya nyari base camp, tapi kita juga mengadakan kegiatan di lingkungan itu. Kalau tahun kemarin kita di Bojongwetan,
Itu di sana kita sempat mengadakan beberapa pengabdian masyarakat. Salah satunya mungkin teman-teman biasa sering lihat kalau misalkan ada anak-anak bimbel gitu ya. Iya. Kita juga ngadain itu dan durasinya lebih lama, sekitar 6 bulan kemarin kita. 6 bulan itu di desa binaan itu. Berarti kayak KKN gitu ya? Iya, hampir kayak serupa. KKN, tapi ini yang mengadakan dari Genbi gitu ya. Iya, betul. Oke. Kemarin di desa binaannya di daerah Bojong Pojong Wetan. Itu selain bimbel apa aja tuh? Kita ada bimbel, terus juga di akhir kepengurusan tuh kita ada lomba-lomba buat anak-anak, terus juga ada malam pentas seninya gitu Kak. Jadi di situ waktu itu salah satu kegiatan paling besar sih tahun kemarin karena dihadiri langsung oleh Rektor UIN Gus Dur. Ada juga dari pembina BI Tegal sama Prof Sinta pun juga datang gitu Kak. Jadi di situ ramai banget ya. Oh, tapi bener-bener kegiatannya seru banget ya. Ada di desa binaan tuh termasuk kegiatan yang seru banget loh. Berarti kan banyak relasi, menambah relasi ya. Terus kalau pengalaman menjalin relasi dengan pihak eksternal gitu, ada nggak? Ada. Kita selain desa binaan, kita juga sering mengadakan kegiatan di kampus nih. Pihak eksternalnya bisa aja mahasiswa umum. Kita pernah mengadakan lomba namanya GCC. Itu Genbi Creative Celebration. Itu lomba-lombanya kalau tahun kemarin kita ada lomba infografis sama satunya lagi esai. Jadi pesertanya nggak hanya dari UIN, tapi kita juga menjaring peserta-peserta di universitas lain. Universitas lain berarti. Itu tambah banyak relasinya makin luas ya jadinya. Oke. Terus kita masuk ke pengalamannya Kak Fadila nih. Kan Kak Fadila selain jadi ketua umum di Komisariat UIN Gus Dur Pekalongan, ternyata Kak Fadila juga menjadi ketua umum di UKM Speech. Bener apa enggak? Bener ya? Iya. Nah itu gimana? Boleh bagi pengalamannya nih. Itu bagi waktunya antara jadi ketua umum Genbi sama juga ketua umum Speech itu gimana tuh? Oke, sebelumnya mungkin izin meluruskan ya Kak ya. Kalau misalkan di Speak itu aku selesai kemarin di akhir 2025 Desember. Demis ya? Tapi saat itu juga aku masih jadi anggota Genbi. Jadi mungkin bagi waktunya bukan sebagai ketua sama ketua ya, tapi kita sebagai ketua dan juga anggota. Saat itu aku pernah mungkin cerita ya Kak. Dulu tuh aku pernah di Speak itu ada kegiatan kita di outdoor gitu, dan itu kegiatan lumayan besar. Saat itu aku harus ikut leadership camp-nya Genbi. Itu posisinya di Tegal. Kita nggak pegang HP sama sekali. 3 hari kita nggak pegang HP. Dan di situ tuh seorang pemimpin diuji Kak. Karena aku inget sih waktu kemarin ya wawancara sama BI itu salah satu pembina bilang memang betul pemimpin itu diuji ketika dia nggak ada mendampingi anggotanya. Dan di situ aku kayak wah, aku sudah melewati saat itu gitu. Ketika harus membagi waktu, kadang rapat ke sini, rapat ke sana, kita juga harus paham gitu ya, anak-anak kita, anggota kita tuh siap gak sih untuk ditinggal kayak gitu sih Kak. Itu benar-benar jiwa leadershipnya gitu kalau bahasanya itu ya benar-benar diuji di situ ya kegiatannya. Berarti itu kegiatannya tabrakan waktunya gitu? Iya bareng, pas hari hanya. Hari hanya. Ada tantangannya nggak? Tantangannya sih paling waktu itu ya apa ya komunikasi kita sih Kak, karena kan di barak ya waktu itu aku di barak 3 hari nggak pegang HP. Jadi HP malam terakhir aku pegang HP langsung aku komunikasi sama OC-nya gitu, OC yang di Speak itu. Kita komunikasi kira-kira kurangnya apa, terus juga penyelesaiannya kayak gimana. Oke. Terus aku juga tahu informasi kalau Kak Fadila ini dapat pengalaman menjadi relawan pajak atau renjani. Nah itu juga boleh banget dibagi pengalamannya ya ke para sobat kampus, karena ini sobat kampus butuh banget di pengalamannya Kak Fadila gitu kan, di organisasi macam-macam organisasi, tapi juga tetap aktif perkuliahan kan soalnya. Nah tuh Kak Fadila boleh banget cerita tentang pengalamannya jadi relawan itu. Oke. Itu relawan pajak ya, itu di bawah naungan DJP Kak. Jadi kita relawan pajak se-Indonesia. Waktu itu saya penempatan di KPP Pratama Pekalongan. Kita dari UIN sekitar 11 atau lebih gitu anak dari Aksya. Jadi saya nggak sendirian, ada juga teman-teman lain, tapi di situ kebetulan saya satu-satunya Genbi gitu. Yang lolos dalam seleksi renjani itu. Saat itu kita bertanggung jawab untuk mendampingi wajib pajak dalam pelaporan SPT. Jadi kalau misalkan teman-teman nih lihat beberapa bulan lalu ya ada isu-isu tentang pelaporan SPT, yaitu kita salah satu jadi pemfasilitasinya gitu. Untuk WPWP itu lapor pajak. Itu yang ngadain acaranya itu siapa? Itu program dari Kemenq Kak. Kemenq. Terus juga Kak Fadila juga pernah publikasi karya tulis ilmiah, ya. Itu juga tuh boleh ceritain. Apa sih nulis apa Kak? Artikel, apa jurnal? Itu artikel Kak. Artikel tentang apa?
Tentang ekonomi, itu aku pernah beberapa kali kan ya kak. Sebelum jadi Genbi pernah, pas jadi Genbi kita lebih banyak. Karena di Genbi ini salah satunya ya, kita dituntut untuk bisa mempublikasikan artikel. Apalagi tahun ini kita pendidikan kebangsentralan gitu ya. Targetnya adalah teman-teman Genbi akan bisa lebih banyak gitu ya dalam memproduksi artikel tentang Bank Indonesia, tentang ekonomi dan juga yang lainnya. Oh berarti di Genbi juga diajarin buat publikasi artikel. Iya. Itu ada batasnya atau pasti orang harus upload apa gimana? Oke, kalau itu kita target bareng-bareng sih Kak. Target, iya. Jadi kita dibagi beberapa kelompok nih. Terus ada timelinenya. Misalkan minggu pertama kita mengerjakan abstrak atau mungkin pendahuluan dan lain-lain. Jadi harapannya setiap kali deadline itu kita jalannya bareng-bareng. Ketika akhir semuanya publish gitu. Kayak Itu gitu. sampai akhir jabatannya. Sampai akhir. Mungkin ini juga ya Kak ya, salah satu pencapaian di UIN Gus Dur. Tahun kemarin kita satu-satunya univ yang berhasil banyak publish gitu di periode Genbi ya. Periode Genbi tahun 2025-2026 itu salah satu dari 4 komisariat yang publishnya paling banyak. Wow, keren banget. Bener-bener itu maksudnya publish jurnal itu bener-bener itu udah keren banget loh Kak. Itu seputar apa Kak biasanya? Kita ada 2 ya Kak. Ya. Yang pertama ada jurnal penelitian, ada juga artikel pengabdian. Jadi kegiatan yang tadi kita lakukan di masyarakat nih, kita produksilah artikel dan publish. Oke, yang tadi pengabdian kan di Pojong Wetan itu tuh periode yang sebelumnya. Kalau periode tahun ini ada desa binaan juga nggak Kak? Ada, insya Allah ada. Ini sedang kita cari sekitaran sini sih Kak. Sekitar sini. Itu kapan itu? Apa namanya? Mulai di desa binaan itu mulai kapan? Biasanya? Oke, kalau biasanya sih sekitaran mungkin ini ya target kita di akhir bulan ini. Akhir bulan ini. Oh iya oke. Tadi udah banyak banget cerita pengalaman ya Kak Fadila, dari cerita jadi ketua Genbi, terus jadi ketua umum ketua UKM Speak, terus cerita tentang di desa binaan kegiatannya dari Genbinya, terus juga ada jadi relawan, pernah publikasi jurnal ya macam-macam. Itu benar-benar banyak list prestasi dari Kak Fadila. Itu kan biasanya kegiatannya di luar kampus berarti kan. Nah itu Kak Fadila gimana nih cara nyeimbangin antara waktu kegiatan di luar kampus sama di dalam kampus? Kan berarti otomatis kan perkuliahannya takutnya kan agak kesita gitu-gitu. Itu gimana cara bagi waktunya buat Kak Fadila? Oke, yang pertama aku atur skala prioritas ya. Jadi kita taruh dulu, kita harus bisa memposisikan di mana kita akan memprioritaskan akademik dan juga non akademiknya. Yang penting adalah disiplin Kak. Jadi ketika kita akan mencapai sebuah prioritas yang pertama nih, kita harus fokus di sini. Jadi jangan sampai fokus kita terpecah, akhirnya malahan hilang semua. Gitu. Atur skala prioritas, disiplin gitu ya, benar. Terus pesan-pesan nih atau tips and trick buat para sobat kampus ya, buat berani memulai. Itu kan biasanya kadang ada yang kayak, aduh aku takut buat mulai kegiatan atau mulai ikut kesempatan soalnya takutnya gagal atau gimana. Itu gimana tuh tips and tricknya buat teman-teman sobat kampus? Oke, buat teman-teman sobat kampus, yang pertama adalah jangan takut gagal. Karena aku percaya banget langkah yang kita ambil hari ini itu akan membawa hasil yang besar di kemudian hari. Dan kalaupun kita gagal, jangan sampai kalian berkecil hati ya Kak. Karena gagal itu adalah bagian dari proses. Dan dari situ kita bisa lebih belajar apa yang bikin kita gagal dan jadi evaluasi ke depannya. Kayak gitu Kak. Juga boleh kasih tahu nih buat sobat-sobat kampus gimana cari informasi untuk daftar beasiswa program bantuan pendidikan kebangsentralan. Itu gimana cari informasinya di mana Kak? Oke, untuk setiap kali kita open gitu ya pendidikan kebangsentralan ini akan ada infonya di UIN Gus Dur di Instagramnya, kemudian juga ada di Bank Indonesia Tegal sama di Genbi Tegal. Jadi pastikan teman-teman semua mantengin 3 Instagram itu, 3 Instagram utama itu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan nih teman-teman karena biasanya timelinenya cukup padat. Oke, berarti benar-benar harus melek sama sosial media ya? Betul. Karena semua informasi ada disediakan di sosial media yang tadi ya. Oke. Nah, sobat kampus, dari cerita dari Kak Fadila ini benar-benar sangat bermanfaat dan inspiratif ya, teman-teman. Nah, kesimpulannya buat sobat kampus, kalau kita ingin menambah pengalaman di dunia perkuliahan, kita juga harus memulai pengalaman di dunia luar kampus gitu ya.
terus juga aktif berorganisasi dan berani mencoba. Nah, Betul. itu salah satunya juga berani mencoba dan jangan menyia-nyiakan kesempatan. Oke. Mungkin itu aja obrolan podcast kita hari ini. Sebelum aku kasih closing statement ya di podcast episode hari ini, aku ada sedikit pantun nih buat teman-teman sobat kampus. Kak Fadila boleh aku pantun sedikit nanti bilang cakep gitu Oke, ya. siap. Cakep, oke. Ke toko alat tulis beli penghapus. Cakep. Tidak lupa membeli topi. Cakep. Terima kasih buat Sobat Kampus, sampai bertemu di episode nanti. Terima kasih buat teman-teman Sobat Kampus, see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.